Kalian mungkin bertanya-tanya, mengapa banyak ditemukan fosil manusia purba di Indonesia? Sebenarnya, hal yang sama juga terjadi di Asia, tepatnya di Tiongkok. Hal ini diawali dengan penemuan ribuan perkakas batu di area pegunungan, yaitu sekitar 150 km di sebelah barat Beijing, Tiongkok. Para ahli memperkirakan bahwa perkakas batu tersebut digunakan oleh manusia purba jenis Homo erectus atau Pithecanthropus erectus yang juga banyak ditemukan di Indonesia. Pada pembelajaran ini, kita akan membahas jenis-jenis dan ciri-ciri fisik manusia purba di Asia. Selain itu, kita juga akan mendalami corak kehidupan manusia purba di Asia dalam aspek fisik dan non-fisik. Simak penjelasan selengkapnya berikut ini. Seperti yang disebutkan sebelumnya, penemuan ribuan perkakas batu di area pegunungan sekitar 150 km dari kota Beijing, Tiongkok, menjadi awal eksplorasi dan ekskavasi beberapa fosil manusia purba di wilayah tersebut. Selain artefak dan perkakas batu, ditemukan pula fosil gajah dan kuda. Berdasarkan penemuan itu, diperkirakan wilayah tersebut pada zaman dahulu merupakan wilayah padang rumput, hutan, dan danau. Wilayah seperti itu memang cocok sebagai tempat tinggal manusia purba jenis Homo erectus karena dekat dengan sumber air dan makanan. Ditemukan pula beberapa fosil tengkorak manusia purba di Gua Choukou Tien dan Kota Lantian yang diperkirakan berjenis Homo erectus atau Pithecanthropus erectus yang mirip dengan Homo erectus yang ditemukan di Indonesia. Tepatnya ditemukan dua jenis manusia purba di tempat itu, yaitu Sinanthropus pachinensis dan Sinanthropus lantianensis. Berikut adalah pembahasan selengkapnya. Pertama, Sinanthropus pachinensis atau Pithecanthropus pachinensis. Fosil Sinanthropus pachinensis pertama ditemukan di sebuah gua kapur bernama Choukou Tien di Peking atau Beijing, Tiongkok oleh arkeolog bernama Davidson Black dan Franz Weidenreich pada tahun 1927. Penelitian lanjutan kemudian menyimpulkan bahwa fosil manusia purba tersebut termasuk kelompok manusia purba jenis Pithecanthropus karena terdapat beberapa persamaan ciri fisik. Dengan demikian, Sinanthropus pachinensis juga disebut Pithecanthropus pachinensis. Hipotesis lainnya juga menyebutkan bahwa Sinanthropus hidup pada masa yang bersamaan dengan manusia purba jenis Pithecanthropus di Jawa. Hasil penelitian dan penemuan ini kemudian dipublikasikan oleh Davidson Black dalam jurnal ilmiah Nature, tetapi tetap tidak mendapatkan respons positif dari ilmuwan lainnya. Setelah itu, Davidson Black memulai penelitian berikutnya pada tahun 1928 dan menemukan fosil tambahan berupa rahang bawah, beberapa gigi, dan fragmen tengkorak. Setelah penemuan Sinanthropus pachinensis, Davidson Black menyimpulkan bahwa penemuan hominid tersebut dapat menyambung mata rantai yang hilang dalam evolusi manusia. Black menyatakan bahwa Sinanthropus mendukung teori tentang umat manusia berasal dari Asia Tengah. Pada tahun 1943, Franz Weidenreich mengemukakan bahwa Sinanthropus dapat menjadi nenek moyang orang Tiongkok modern karena kemiripannya dalam karakter wajah. Saat ini, kedua teori tersebut dianggap tidak valid sebab teori out of Africa dipandang sebagai teori yang paling mungkin, yaitu semua manusia berasal dari nenek moyang Afrika yang sama. Eksplorasi dan ekskavasi lainnya juga dilakukan oleh salah satu ahli paleoantropologi Tiongkok bernama Pei Wenzhong pada tahun 1929 di Gua Choukou Tien. Dia secara khusus meneliti kehidupan manusia purba di sekitar gua tersebut. Pei Wenzhong kemudian menemukan batok kepala manusia purba yang utuh dan menggemparkan kalangan ilmuwan dunia.
Ekskavasi lanjutan di lokasi sekitar Gua Choukoutien terus dilakukan hingga arkeolog Tiongkok dan asing menemukan 6 batok kepala, 12 pecahan batok kepala, dan lebih dari 150 gigi di kawasan Bukit Tulang Naga. Ditemukan juga sekitar 100.000 alat batu yang digunakan Sinanthropus pekinensis untuk menyalakan api dan berburu. Lokasi penemuan fosil-fosil manusia purba dan alat-alat dari batu tersebut kemudian disebut situs Zhoukoudian yang berada di sekitar 42 km sebelah barat daya Beijing. Sinanthropus pekinensis yang hidup pada masa Pleistosen Tengah juga dikenal sebagai Peking Man dan sekarang disebut Homo erectus pekinensis. Mereka adalah manusia purba yang dapat disejajarkan dengan Java Man atau Homo erectus dari Sangiran. Mereka hidup pada 780.000 hingga 600.000 tahun yang lalu di Zhoukoudian. Selain peninggalan Homo erectus, situs Zhoukoudian juga menyimpan sisa-sisa Homo sapiens yang hidup pada sekitar 18.000 hingga 11.000 sebelum Masehi. Dengan kekayaan arkeologi ini, situs Zhoukoudian kemudian dicatat dalam daftar warisan dunia UNESCO pada tahun 1987 karena peninggalannya yang mampu menggambarkan proses evolusi manusia. Setelah melalui proses rekonstruksi, ditemukan ciri-ciri fisik Sinanthropus pekinensis atau manusia Peking sebagai berikut. Sudah mampu berjalan dan berdiri tegak, kepala hampir mirip kera, hidung pesek, tinggi badan laki-laki sekitar 156 cm dan perempuan sekitar 140 cm, mulut agak maju, tulang alis besar, kaki dan tangan mirip manusia modern, volume otak sekitar 900 hingga 1200 cc. Menurut para ahli, Sinanthropus pekinensis adalah manusia purba berukuran kecil dan berusia pendek. Sebagian besar Sinanthropus pekinensis meninggal sebelum usia 14 tahun dan hanya sedikit yang bisa mencapai usia 50 tahun. Kedua, Sinanthropus lantianensis atau Pithecanthropus lantianensis. Sinanthropus lantianensis adalah istilah untuk fosil manusia purba jenis Homo erectus yang ditemukan di kota Lantian, Provinsi Shanxi, Tiongkok. Fosil ini ditemukan pada tahun 1963 oleh Wo Jungkang alias Wu Rukang dan dipublikasikan pada tahun 1964. Fosil awal yang ditemukan adalah mandibula atau tulang rahang. Pada ekskavasi selanjutnya, ditemukan sebuah tengkorak dengan tulang hidung, rahang kanan, dan 3 gigi. Pada waktu itu, ditarik kesimpulan sementara bahwa volume otak Sinanthropus lantianensis berukuran sekitar 780 cc yang hampir sama dengan volume otak Homo erectus atau Pithecanthropus erectus di Indonesia. Sinanthropus lantianensis juga disebut manusia lantian dan hidup sekitar 1,1 juta hingga 800.000 tahun yang lalu. Setelah melalui proses rekonstruksi, ditemukan ciri-ciri fisik Sinanthropus lantianensis atau manusia lantian sebagai berikut. Ukuran tubuh lebih kecil, tulang kening lebih menonjol, mulut menjorok ke depan, otak lebih maju daripada Meganthropus dan Pithecanthropus. Di lokasi temuan Sinanthropus lantianensis, terdapat artefak seperti batu dan abu serta fosil hewan. Beberapa artefak dari batu yang ditemukan masih dalam kondisi baik dan sudah diserpih dengan rapi. Penemuan ini menandakan bahwa Sinanthropus lantianensis sudah memiliki kemampuan menggunakan peralatan dan membuat api untuk menunjang kehidupan mereka. Gua Choukoutien dan kota Lantian di Tiongkok menjadi lokasi penemuan beberapa fosil tengkorak manusia purba jenis Homo erectus di kawasan Asia. Homo erectus memiliki arti manusia yang berjalan tegak. Berdasarkan hasil penemuan fosil-fosil manusia purba yang ditemukan di Tiongkok, para ahli memperkirakan fosil-fosil tersebut mirip dengan Pithecanthropus yang ditemukan di Indonesia. Fosil manusia purba yang ditemukan ada 2 jenis, yaitu Sinanthropus pekinensis dan Sinanthropus lantianensis.